kita ngobrol-ngobrol langsung aja nih sama Coach Alim Suseno selaku pelatih dari Tim Nasional Voli Putri Indonesia yang sebentar lagi akan berlaga di SEA Games. Apa kabar, Coach? Alhamdulillah baik, Mbak. Aduh, tadi kalau ngelihat latihannya udah seru banget ya, udah kayak ngelihat kompetisi gitu. Tapi kalau kita bicara mengenai training center dulu deh. Training center kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain kan bisa dikatakan cukup singkat ya Indonesia, bahkan tidak sampai 1 bulan. Yang mana sebenarnya training center ini juga sangat krusial menentukan seperti apa kesiapan mental, kekompakan dari para punggawa yang ada di tim nasional sendiri. Kalau menurut Coach Alim gimana nih tantangannya menyiasati training center yang durasinya cukup singkat? Ya kalau menurut kami dengan waktu yang singkat ini kita harus istilahnya membuat tim, meracik tim yang sebagus mungkin. Dengan jangka waktu kita tidak ada 1 bulan. Kalau kita hitung itu hari selain hari libur cuma sekitar 27 hari. Dari pertama ketemu sampai berangkat SEA Games? Sampai berangkat SEA Games sampai sekarang. Ya. Selama 25 hari itu latihannya intensif seperti ini atau ada menu-menu sendiri yang udah disiapkan sama Coach Alim kemarin? Ada menu-menu sendiri yang harus kita siapin. Karena kita kan juga ada di tim tuh kan ada beberapa posisi. Ada middle blocker, ada opposite, ada outsider. Nah, itu yang menu-menu kita siapin untuk nanti kita ambil pick-nya di pertandingan. Oh, jadi lebih spesifik sesuai dengan posisi masing-masing gitu ya. Yang pada intinya kita harus memperbaiki segi tim, karena waktu singkat ini kita tidak mungkin istilahnya melakukan kegiatan yang sekiranya jangka panjang. Benar. Harus perbaikan yang sangat utama dari tim. Baik, nah kalau kita bicara training center juga yang menarik kan beberapa negara lain itu training centernya tidak hanya lebih panjang, tapi mereka sempat melakukan pertandingan-pertandingan persahabatan dengan negara-negara lain ya. Mereka keluar dari zona nyamannya, keluar dari negaranya. Dilakukan juga nggak sih di Indonesia? Kalau kita dengan waktu singkat ini kayaknya tidak mungkin, Pak, karena kan mepet sekali. Kita kemarin aja dengan waktu yang 27 hari kita sparring nggak sama cewek, karena susah sekali sekarang kita nyari sparring cewek di Indonesia. Kita nyarinya cowok. Kemarin kita sparring dengan Bin 2 kali, dengan cowok semuanya. Yang notabene pertama kita kalah 3-2, yang kedua kita sparring di sini, alhamdulillah kita menang 3-2. Tapi jadi keuntungan nggak sih justru sparringnya sama cowok, artinya kan tenaganya lebih besar. Iya betul sekali, karena mereka juga mempunyai jangkauan dan mereka juga kita desain seperti lawan-lawan kita. Misalnya kita mau ketemu ini nih, kita coba dengan kayak gitu. Iya. Nah ini kan sekarang kalau kita lihat di petanya tersendiri Indonesia tergabung di grup A, artinya bersama dengan Thailand, juara bertahan gitu. Dari segi training center mereka sudah lebih siap. Gimana sih melihat kans dari tim nasional putri sendiri di SEA Games kali ini, apalagi kalau mau lolos fase grup berarti harus ada 2 kemenangan seenggaknya kan? Ya dengan bergabungnya dengan Thailand ini ya kita mau gak mau harus menang 2 kali kalau mau tempat besar. Mau tidak mau itu udah wajib ya? Harus wajib. Karena kita tahu sendiri Thailand kan sudah liganya sudah liga tinggi, mereka sudah mengikuti kejuaraan dunia juga. Di VNL juga kemarin kalau tidak salah peringkat 8 dia. Tapi secara realistis masih melihat peluang itu terbuka untuk Indonesia nggak, Coach? Kalau kita tidak menyerah begitu saja, Mbak. Harus dong, pasti. Harus apa? Fight all out. Tapi emang jadi coachnya pelatih timnas perempuan tuh gitu ya. Biasanya kan perempuan-perempuan itu lebih ke bawah perasaan gitu. Mereka dari latihan udah kelihatan nggak sih coach kayak lebih berapi-api, hayo kita harus bisa nih 2 pertandingan seenggaknya untuk bisa lolos fase grup gitu. Itu yang kita tanamin dari latihan juga. Mulai dari segi latihan biar nanti terbawa di permainan. Dari latihan kita tanamin harus benar-benar all out, nanti di latihan ya itu bentuknya dari main dari latihan itu. Jadi nggak sabar nih ya pengen denger bocoran-bocoran karena kabarnya ada beberapa nama yang debut juga nih di timnas tahun ini ya. Tapi tunggu, kita tahan dulu karena kalau kita lolos dari fase grup artinya kemungkinan berhadapan ini nggak sembarangan. Abis lewat Thailand kemungkinan berhadapannya sama Vietnam ini juga bukan lawan yang mudah. Bahkan kemarin mereka persiapannya sampai ikut Asian Club Tournament Championship kalau nggak salah kan ya. Gimana nih coach? Ya paling tidak kita mengaca dari tahun kemarin, Mbak. Tahun kemarin juga kita ketemu Thailand. Dengan posisi kita juga TC yang mepet, dengan materi juga kemarin banyak senior. Iya benar. Nah kita sedikit banyak sudah mempelajari Vietnam itu bagaimana, permainan mereka bagaimana. Nah kita coba kita siapin di dalam latihan ini. Kita paling enggak kita ada simulasi ini kita menghadapi Thailand, ini kita menghadapi Vietnam. Kita persiapannya dari situ. Belajar dari kegagalan ya coach. Betul sekali. Menarik, tadi udah disentil sedikit tim-tim senior, junior gitu kan ya di negara lawan. Kalau di Indonesia racikannya atau resepnya untuk timnas yang akan berangkat ke SEA Games ini gimana coach? Regenerasi sudah mulai diterapkankah di timnas voli putri?
Kalau regenerasi sudah, karena kita 60% ini junior, yang 40% senior. Oke, Jadi lebih kita baik junior ya ya. kita mix dengan di tim inti pun ada junior juga. Jadi kita tidak mengutamakan oh ini senior, tapi kalau kualitasnya junior lebih bagus, kita masukin. Why not gitu. Nah. Oke. Ini menjawab rasa pertanyaan dari banyak banget orang yang di media sosial juga mempertanyakan siapa aja sih 3 nama yang kabarnya debut di Timnas Voli Putri. Boleh dibocorin nggak sih Coach? Boleh. Yang pertama Toser Arneta, terus si Mediol juga baru sekarang, sama si Aulia. Pertimbangan dibalik dipanggilnya ketiga nama ini untuk berangkat ke SEA Games apa? Karena mereka juga punya potensi bagus. Jadi mereka kita panggil untuk bersaing dengan senior-seniornya. Aduh, ini pasti perasaan campur aduk ya, bangga juga iya, deg-degan juga iya, karena 40% tetap bersama dengan para senior-senior. Tapi kalau tadi kita lihat di latihan sih senior-seniornya sangat ini ya, sangat mengayomi sangat gitu. mengayomi. Memang kita tanamin kayak gitu. Siapapun yang main di lapangan, siapapun yang di luar harus saling merangkul. Boleh nggak sih Coach mungkin bertanya tentang, ini kan para pemain junior bertanding di SEA Games, apalagi dengan seperti yang tadi kita bahas ya, ada beberapa kesulitan-kesulitan, salah satunya training center yang singkat juga gitu. Ada nggak sih mungkin nama-nama yang dari pandangan Coach ini, wah ini sepertinya bisa jadi penerus para seniornya? Ada nggak beberapa nama yang udah mulai muncul di training center ini performanya? Ada. Siapa? Boleh nggak sih tahu? Paling nggak dari segi outsider open ya muncul sekarang si Mediol, Patri, ya itu sudah mulai muncul. Dari segi middle blocker ada Cynthia yang sudah mulai muncul ya. Karena sekarang kita masih pakai middle blocker yang senior, si Wilda sama Wilan. Oke, ini kombinasinya seru ya, banget nih. Kita kombinasi. Oke, ini nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga, boleh Coach ya sama boleh, para silakan, penggawa yang masih ada di sini ya. Apa-apa. Tadi soalnya pas latihan tuh ngefans banget, ngelihat semangatnya luar biasa banget. Satu nih sebelum kita minta dukungan dan juga doa tentunya dari para masyarakat Indonesia yang menyaksikan tayangan ini, apa yang mungkin menjadi evaluasi terbesar bagi Timnas Voli Putri Indonesia saat ini sebelum berangkat ke SEA Games, dan harapannya apa yang bisa diubah setelah nanti berlaga di SEA Games, Coach? Ya, kalau dari evaluasi kita emang harus ada regenerasi Mbak. Kalau nggak ada regenerasi berat kita, karena tim kita sekarang terutama tim putri banyak yang senior. Itu terutama. Terus dari segi TC juga mungkin bisa ditambah dari 1 bulan, mungkin kita 3 bulan lah. Gimana kita ngerasain TC 3 bulan, nanti kita bandingkan di TC 3 bulan sama TC 1 bulan. Hasilnya kompaknya pasti beda, ibaratnya udah bisa pakai pandangan mata gitu Coach ya. Kalau ngasih kode tuh udah tinggal tatap-tatapan, kalau udah 3 bulan 4 bulan training center ya. Tapi kita bergening juga karena kemarin ada Proliga, itu sebagian dari penyaringan dari TC mereka. Nah, dari Proliga itu kita ambil yang terbaik, kita taruh gabungkan di sini. Kita gabungkan di sini. Oke, tapi kalau bicara regenerasi sendiri sebenarnya stok talentanya, apalagi dengan bergulirnya Proliga sebenarnya ada kan? Ada. Kalau kita mau regenerasi di Indonesia banyak sekali. Nanti kita TC mungkin, kalau maksud kami kan kalau TC panjang itu bisa kita kumpulkan nggak cuma 14, bisa kita ambil 20 atau berapa. Lah kita ambil yang terbaik dari mereka itu baru kita tanda kutip di scouting gitu ya Coach ya. Scouting, betul di scouting sekali, para talenta-talenta yang udah mulai kelihatan nih di Liga, seperti apa geliatnya, siapa tahu bisa menjadi penerus para seniornya. Betul sekali. Coach mau menyampaikan sesuatu nggak sama para sporty people nih di sini? Mungkin minta doa sebelum berangkat bertanding di SEA Games, atau mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan juga untuk para penggemar setia, silahkan. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, kami mohon doanya supaya di SEA Games Kamboja ini mendapat yang terbaik, tentunya sesuai dengan harapan kita. Amin, 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 amin. Target apa Coach? Target perak Mbak. Perak. Abis perak kita naik ya pelan-pelan ya. Amin, alhamdulillah. Amin, alhamdulillah. Berkaca juga sama musibah yang sempat kemarin menimpa tim nasional Polri ya Coach ya. Ada tragedi keracunan makanan yang menyebabkan beberapa pemain akhirnya underperform. Tapi terjadi juga sebenarnya sama negara-negara lain nih. Itu sudah take into consideration nggak sih menjadi sesuatu yang kemudian difokuskan juga nggak di tahun ini? Karena kan sama pada saat itu targetnya juga perak, namun kemudian pada akhirnya kita harus berpuas diri dengan perunggu gitu ya. Betul. Ya, semua sudah kita antisipasi, mengaca dari SEA Games tahun kemarin, terutama kedisiplinan dari makanan. Paling simpel ya. Paling simpel. Karena kemarin itu kita juga salah satu, mungkin dua pemain keracunan makanan. Tapi nggak dari kita saja, dari negara lain juga ada yang keracunan. Mungkin karena mereka di sana mencoba-coba, kan banyak menu di sana.
banyak menu, istilahnya mereka mencoba yang nggak pernah mereka makan mungkin. Jadi mereka setelah main kemarin itu terjadi yaitu sakit perut tuh. Tahun ini bakal Ya tahun ini lebih kita ini lagi, kita tekankan lagi supaya apa yang dimakan di sana jangan sampai istilahnya mempengaruhi performa. Terima kasih banyak Ya, Coach sama-sama. waktunya. Good Oke. luck di SEA Games nanti. Nggak Iya. sabar untuk melihat seperti apa performa dari tim nasional voli putri Indonesia.